apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Patokan, podcast alumni tentang karir, kompetensi, dan pekerjaan. Bersama saya Dewi Pravitasari, FEB UI Angkatan 97. Kali ini kita kedatangan Kak Sesi, lengkapnya Diana Sesiana. Betul kan? Betul, Mbak Dep. Apa kabar Kak Sesi? Alhamdulillah baik. Oke. Kali ini Kak Sesi akan cerita tentang pengalamannya bekerja di bidang human capital. Terus kita juga mungkin mau sedikit ada sharing session tentang mental health kali ya Kak di lingkungan kerja. Nah tapi mungkin sebelum mulai boleh nggak Kak cerita dulu sedikit tentang background Kak Sesi gitu? Oke, Angkatan berapa, terus kerjanya di mana? Nggak jauh dari Kak Dep. Oke, halo, nama saya Sesi. Waktu diterima di FEUI, aku angkatan 98, jadi satu angkatan di atas Kak Deprit. Di atas? Di bawah dong. Oh iya, di bawah. Saya grogi. Jadi kebetulan waktu masuk ke dunia kampus itu, memang specifically itu ngambil manajemen specialized di keuangan. Oke. Karena memang dari awal tuh cita-citanya adalah berkarir di industri keuangan. Oh, oke. Karena jurusannya dulu manajemen keuangan. Oke. Jadi memang mindset pertama itu maunya adalah dunia pasar modal dan perbankan. Memang kenapa tiba-tiba switchingnya jauh? Jadi sewaktu selesai lulus kuliah, aku sempat ngajar di kampus, tetap juga dengan dunia yang sama. Kemudian memang waktu itu ada satu kisah, memang bukan tragedi tapi sesuatu hal yang membuat aku switching. Jadi waktu itu kaitannya dengan lagi-lagi mental health nih Kak. Ada gitu. suicidal di dunia pasar modal. Jadi waktu itu aku lupa tahun berapa gitu. Krisis itu ya yang Iya, ada yang memutuskan untuk jadi ada salah satu broker, pada waktu itu aku tulus pengen jadi broker ya. Itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dari situ aku agak sedikit switching nih, apakah will I be survive in this industry, terus apakah memang aku suka dunia keuangan. Nah, kemudian aku coba tanya-tanya ke beberapa lingkungan waktu itu dunia kampus juga. Sebenarnya itu apa sih yang mesti kita ambil ketika kita lulus gitu? Apakah memang harus stick dengan idealisme atau memang sekarang kita mencoba untuk melihat realitas yang ada? Gitu. Nah kemudian memang ada pembukaan waktu itu di Pertamina. Nah waktu di Pertamina aku sempat switching bahwa kan kalau nggak keuangan pemasaran lah. Kan. Kemudian mendesain lah waktu ada tes-tes itu mendesain bagaimana terlihat sebagai orang pemasaran. Entah kenapa ternyata dari psikotes kemudian dari interviewer itu melihatnya cocoknya di HR. Aku bilang oke deh, sekarang kita coba melihat apakah memang sebenarnya dunia ini punya peruntungan atau punya jalan karir yang tepat buat aku. Akhirnya aku jatuhlah di HR dan alhamdulillah sampai sekarang aku memang ternyata mencintai dunia ini. Oh begitu ya? Ya, jadi memang sudah keluarlah itu angan-angan masuk dunia perbankan dan keuangan. Udah baik ya? Udah baik. Oke. Nah berarti sekarang kalau boleh tahu posisinya di Pertamina? Aku sekarang ini kebetulan memang baru 8 bulan ganti bidang, tapi masih dalam lingkungan HR. Jadi sekarang itu menangani organizational development dan juga quality management. Dan ini literally adalah dua hal yang benar-benar baru. Karena sebelumnya mungkin aku lebih banyak di dunia learning development, kemudian di operation sama project. Sekarang ini masuk ke dunia yang strategi, yang ternyata memang ada banyak hal juga cerita-cerita yang di luar kebidangan teknis itu, kaitannya dengan non teknis dan mental health itu yang memang lebih challenging lagi. Oh gitu. Ya. Tapi kan setahu aku kemarin-kemarin kayaknya sempat nanganin kayak rekrutmen, assessment, nah gitu. Nah kayaknya mungkin kita satu topik yang lumayan seru ya. Kalau kita ngomongin Gen Z atau milenial gitu ya. Kira-kira ada nggak sih yang menarik gitu dari pengalaman melakukan rekrutmen, assessment terhadap mereka dan juga kaitannya terhadap performance mereka sehari-hari di kantor gitu. Oke. Waktu aku di rekrutmen itu kalau nggak salah tahun 2016 ya kan, 2014 sampai 2016. Jadi mungkin masih masuk Gen Z lah ya, itu ya. Milenial tapi masih mungkin agak milenial dan sedikit banyak ada unsur Gen Z-nya. Jadi waktu recruitment selection itu yang aku lihat adalah dari portfolio teman-teman Gen Z ataupun milenial itu mereka bagus banget dari sisi akademik. Jadi ketika kita membaca transkrip, kita membaca DRHS itu
pengalaman organisasinya, kemudian akademik transkripnya itu bagus, jadi 3,5 ke atas lah rata-rata. Sampai saya agak sedikit minder sama diri saya sendiri ya. Kalau zaman dulu kita susah banget sih dapat. Kalau gitu kan A untuk Tuhan, B untuk dosen, sisanya kami bagikan rata kepada Tuhan. Nah kalau sekarang kan agak beda ya. Jadi yang ini kepada ketawa ngerasain juga ya. Senyum. Jadi itulah perjalanan hidup yang membuat memang kita lebih survive kan. Nah jadi waktu aku ngelihat di sisi akademik transkrip, sebelum masuk interviewer, karena memang ada beberapa feedback waktu itu persiapan interview fresh graduate, karena aku agak lama di fresh graduate. Highlightnya mereka adalah memang dari sisi bukan knowledge, tapi attitude, jadi behavior dan attitude. Jadi mereka melihatnya adalah, saya tuh melihatnya ini anak-anak ini sudah punya banyak pengalaman, DRHS-nya pun sudah bagus. Tapi kenapa ketika dihadapkan ke kami tuh sepertinya bukan tipikal yang survive untuk ditempatkan di mana saja atau mendapatkan tugas apa saja gitu. Jadi ada semacam quote unquote titipan bahwa tolong dong cari yang benar-benar bisa lebih survive. Atau karena memang waktu itu banyak ketika aku masuk, aku itu memang mengambil fresh graduate untuk direktorat operasi yang penempatannya pasti di pelosok jauh sana. Dan juga memang working hours-nya bisa unlimited ya. Akhirnya memang waktu sebelum persiapan ke interview, aku mencoba untuk menggali. Artinya kalau memang ternyata setelah di interview ada kecenderungan memang, wah ini sepertinya akan sulit nih beradaptasi. Aku mencoba untuk membuat kayak semacam alternatif ataupun mengencourage bahwa kalau memang sudah masuk di sini, kalian itu sebenarnya sudah mengalahkan banyak orang. Artinya kemampuan survival itu diperlukan dalam proses pendidikan selama setahun karena ada kemungkinan tidak lulus. Nah itu harus bisa ditonjolkan ke hadapan user karena you're at this stage beating all the yang kandidat yang lain gitu. Jadi don't waste this opportunity gitu sih sebenarnya. Tapi memang kalau aku lihat memang perbandingannya lebih ke arah kalau yang Gen Z itu mereka punya banyak sekali informasi. Jadi informasi itu 360 derajat deh. Tapi filtering di sisi merekanya itu yang sepertinya perlu dipertajam. Nah, itu yang kadang-kadang perlu ada sentuhan senior. Senior bukan senior citizen ya, tapi dari sisi yang lebih tua gitu ya untuk bisa merangkul itu dan memang bukannya melakukan pendekatan ala kita dulu tapi lebih ke arah gimana caranya masuk ke mereka supaya mereka juga bisa menganggap kita teman tanpa memang melupakan values yang memang harus ada. Nah, tapi sebetulnya sebelum itu kan biasanya kan ada psikotes kan. Nah, dari psikotes kan sebenarnya sudah menggambarkan. Betul. Nah, itu apa memang tidak membantu gitu? Iya. Jadi bener banget Kak. Jadi alat tes itu sebenarnya bisa kita quote unquote amanatkan value-value perusahaan. Jadi memang waktu itu khusus untuk setelah kita mendapatkan banyak masukan dan mencoba untuk mengevaluasi, kita akhirnya minta kepada asesor itu untuk memasukkan beberapa values, termasuk memang values yang sifatnya adalah apakah anak-anak ini cukup tangguh untuk ada di dunia kerja dan quote unquote bisa bekerja sama dalam tim. Karena waktu itu pendekatan atau culture perusahaan itu berbeda-beda. Kalau di kami memang lebih banyak kolaborasi gitu, bekerja dalam tim. Ada juga nih memang yang menunjukkan kemampuan individualis. Iya, betul. Nah itu memang agak sedikit berbeda dan itu memang kelihatan dari alat tesnya waktu kita melihat gitu ya. Oh ternyata memang kecenderungannya sesuai dengan riset mini kita gitu. Memang arahnya cenderung ke individualis. Nah akhirnya memang untuk program pendidikannya pun kita combine gitu. Jadi kita coba untuk modify sesuai dengan tetap mengakomodir keinginan mereka untuk tampil sebagai individu, tapi juga menekankan value kolaborasi. Nah, ngomongin kolaborasi juga, kan pasti hubungannya ada interaksi juga ya. Nah, selama ini ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ketika berinteraksi dengan internal dan eksternalnya kalau sebagai human capital? Kalau internal pasti kaitannya dengan bagaimana kalau paling kecilnya adalah bagaimana bisa mengencourage tim supaya tetap dengan situasi mental yang stabil di tengah banyaknya sekali challenge di luar, termasuk juga faktor non teknis lainnya untuk tetap stick
di jalur yang tepat dengan waktu yang sudah ditargetkan dan target yang sudah juga disepakati di awal. Itu agak sulit karena memang pada saat ini dengan kondisi mereka yang ini sebenarnya berlakunya umum ya setelah pandemi itu kayaknya beberapa dari tim medical juga menyatakan bahwa sekarang kalau orang bertanya gitu, saya bisa nggak sih punya alternatif untuk bisa melakukan konsultasi entah itu ke psikolog atau mungkin lebih ke psikiatri gitu, itu menjadi suatu hal yang umum. Sebelum pandemi itu nggak ada, tapi sesudah pandemi usia itu nggak memandang, bahkan yang non milenial pun banyak juga yang melakukan hal yang sama. Ya betul, jadi lebih ke arah itu sih Mbak kalau internal. Tapi kalau eksternal biasanya challenge-nya adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa kita punya program kerja, kemudian kita juga punya beberapa values perusahaan yang masih bisa diimplementasikan dalam rencana kerja kita. Karena memang kalau yang sekarang itu kan dealingnya dengan SKK Migas, kemudian juga ke Kementerian BUMN, itu kita tetap harus bisa mempositioningkan karena terkadang memang di dalam mereka sendiri juga mereka punya beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi di dalam Pertamina gitu. Apakah memang ini bisa, memang seperti ini akan bisa mencapai target kalian gitu. Lebih ke arah itu sih. Nah, kalau tadi kan sempat disinggung tentang mental health. Nah, kalau dari KCSI sendiri, pandangannya terhadap gimana ya? Pandangannya tentang mental health itu apa? Dan kira-kira gimana caranya memaintain mental health yang baik gitu di lingkungan kerjanya? Sebagai HR ya. Sebagai HR ya. Kalau mental health itu adalah satu kondisi di mana kita punya mental yang positif sehingga kita bisa meng-unleash lah potensi kita tanpa memang kita terbebani ataupun punya stigma yang negatif lah, intinya menciptakan lingkungan kerja yang positif lah ya. Nah kalau dari sisi saya sendiri sebenarnya lagi-lagi adalah kita punya nggak sih resep healing buat diri-sendiri. Nah jadi itu kata kunci pertama, find your own healing time and moment. Kalau aku cukup menarik diri sebentar gitu. Punya waktu sendiri, bahkan ngopi juga sendiri juga nggak masalah gitu kan. Nah, kemudian nanti bisa get back into work atau into family sekalipun. Jadi pupuk ya diri sendiri ya. Iya benar. Self care. Bagian dari self care. Benar. Ternyata memang itu adalah titik-titik yang cukup menenangkan sih ya. Kemudian kalau misalnya untuk perusahaan sendiri, sebenarnya di perusahaan sendiri juga sudah mulai banyak ada yang namanya PsyCare. Jadi orang-orang HR dengan latar belakang psikolog itu mereka punya semacam komunitas dan itu resmi diakomodir perusahaan. Jadi at any time kalau kita punya, jadi berdasarkan jadwal yang ada gitu, kayak modelnya psikolog sama psikiatri deh. Jadi silakan milih, terus silakan milih juga kalian comfort dengan yang mana gitu atau siapa gitu. Mereka ada punya specialist jadi kalau di Pertamina emang internal ya? Internal, betul. Itu mungkin namanya Employee Assistance Program. Iya, betul. Nah, pernah nggak sih ketemu kejadian yang cukup maksudnya menarik nih gitu di lingkungan kerja gitu terkait mental health, maksudnya mungkin karena terlalu stres atau apa gitu, terus mengganggu performance atau malah melakukan apa ya, maksudnya perbuatan-perbuatan yang mungkin membahayakan gitu. Ada kejadian kayak gitu. Karena yang pernah handle gitu. Kalau untuk yang mental health itu mungkin kalau saat ini titik paling ekstrim adalah tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang atau juga tiba-tiba resign. Itu ada juga ya. Jadi hampir mirip sih sebenarnya ceritanya dengan perusahaan yang lain. Tiba-tiba dia masuk, kemudian dia menyatakan bahwa saya ini, terus saya memutuskan untuk resign sebulan kemudian. Jadi kalau di sini kami sih menekankan memang sebenarnya semua manajer adalah HR manager. Jadi jangan lari ke HR-nya dulu, tangani dulu. Jangan-jangan memang situasi pekerjaan di lingkungan itu yang membuat dia nggak survive. Atau mungkin ada beberapa faktor lain, misalnya keluarga dan lain-lain. Nah, jadi alhamdulillah sih memang kalau aku sih kejadiannya nggak sama timku sih, tapi lebih ke arah mendengar cerita orang lain atau teman sendiri yang tiba-tiba, oke, that's it, I've had enough, saya izin meninggalkan pekerjaan tanpa upah setahun, dan kemudian ya saya memutuskan untuk resign karena ternyata ini lebih baik buat saya. Itu yang titik paling ekstrim sih.
Ya berarti apa namanya, ternyata beneran isu yang mental health itu beneran ada ya, gitu. Betul. Maksudnya bukan karena sesuatu yang kayak baru muncul sekarang, tapi Enggak. mungkin kalau zaman dulu kan orang masih kayak lebih banyak Lebih menahan. menahan. Kalau sekarang mungkin lebih bisa mengkomunikasikan itu gitu. Iya. Nah, kalau dari Kak Sesi sendiri, menurut Kak Sesi apa sih challenge-nya gitu yang kadang-kadang yang bisa deteriorate mental health tuh apa sih Kak? Kalau aku lihat sih Mbak, kalau di lingkungan pekerjaannya sebenarnya Hmm. bukan teknisnya, tapi lebih Nah, karena non teknisnya. kayak, Jadi sebenarnya kita udah punya kayak KPI, mm-mm, kemudian individual goal setting, sudah mm-mm, dikomunikasikan juga sama atasan. mm-mm. Tapi along the way itu kan sebenarnya faktor non teknis itu Iya, yang sepertinya lebih menguras tenaga dan iya, mental dibandingkan faktor teknis. mm-mm, Jadi bisa jadi dari lingkungan mm-mm, terdekat sendiri, entah mm-mm, itu iya, memang pengaruhnya dari keluarga mm-mm, atau dari teman atau rekan mm-mm, atau dari atasan sendiri juga mm-mm, bisa, atau juga ada beberapa pressure yang memang sifatnya itu adalah external challenge. Jadi kondisi di luar yang memaksa orang ini untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan values-nya. mm-mm, iya, Nah, iya, betul, itu betul. tuh biasanya langsung terdampak kepada mental health, Iya, atau iya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang memang punya value dan idealisme tertentu gitu ya. Jadi mm-mm, pressure ini akan sangat terasa ketika masuk di bidang-bidang yang memang betul. hubungannya sangat kental dengan risiko fraud gitu. Oh, Kalau oke. aku lihat seperti Oh, itu gitu sih. ya. Itu pasti akan challenging di situ. Challenging di Hmm, situ. Kalau yang operasi sih sebenarnya, oh ya, aku mau nambahkan sebenarnya salah satu mental health juga yang terasa kalau di fungsi operasi adalah fatality. oke. Jadi udah kaitannya dengan health. Jadi waktu Mm-mm, itu pernah ada satu kejadian, mm-mm. jadi kena gerinda. Jadi ya maksudnya kan kejadian itu bisa banget Iya, terjadi terjadi. dimanapun. Tapi faktor yang mendorong ternyata mental health. Oh, Jadi gitu. memang ada kondisi keluarga, Oh, kemudian pada saat itu memang dari faktor dari atasan juga, mm. yang akhirnya pada saat dia melakukan sesuatu itu off Jadi dari nggak apa yang harus, konsentrasi ya. nggak konsentrasi. Jadi memang aku salah. Salah satu aku tambahkan salah satu dampak terburuk adalah fatality. Oke. Ya. Ya, ya memang kalau kita runut gitu, kalau di psikologi biasanya faktor-faktor yang malah kadang-kadang di dalam lingkungan pekerjaan itu bukan karena pekerjaannya, tapi mungkin lingkungan di sekitarnya Ya. gitu. Kayak keluarganya ada masalah ini, apalagi misalnya sebagai seorang ibu yang bekerja Iya, harus mikirin anaknya dan mikirin keluarganya juga. Nah, itu betul. jadi memang cukup mengganggu. Wah, kayaknya lumayan seru ya ngomongin mental health, tapi kayaknya udah cukup. Jadi mungkin dari Kak Sesi ada lagi nggak yang mau ditambahin? Sebenarnya kata penutup, tapi ini penting banget. Heeh. Jadi buat siapapun di luar sana, entah itu Gen Z atau itu bagian seperti kita gitu ya Kak ya, Kita bukan baby boomer kan? kita bukan baby boomer. Sebenarnya kalau menurut Kementerian BUMN itu sampai dengan kelahiran tahun 80 tuh masih milenial. Oh, alhamdulillah. Yaitu Yes. jadi kalau pesannya adalah apapun challenge yang ada, sebenarnya teman-teman itu bisa menangani selama berpikir positif dan juga bertindak positif. Paling terdekat adalah bukan manfaatkan lah, lihat lingkungan sekitarnya, kemudian siapa sih bonding yang paling terdekat, keluarga, sudah pererat itu dengan keluarga, kemudian kalau misalnya teman ataupun lingkungan, pererat kondisi itu dengan teman ataupun lingkungan, karena sebenarnya kalau kita ingin melakukan hal-hal yang katakanlah ekstrim atau mungkin negatif, ingatlah sebenarnya yang sakit itu bukan cuma kita, tapi lingkungan terdekat kita. Wah, bagus banget. Jadi stay positif. Stay positif tuh. Insya Allah. Nah, kita juga mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kalau masalah mental health di tempat kerja gitu ya. Siapa tahu sedikit ada pencerahan gitu di podcast kita. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Sesi hari ini. Kita dari Patokan senang banget nih bisa ngomongin tentang mental health dan sama-sama Kak. Terima kasih hari juga ini. udah mengundang di Patokan. Oke, sampai ketemu di Patokan episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.